Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada diskusi kali ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan sehatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Neng Mila Nurfadah, yang kedua Cahya Laili Agustarini, yang ketiga Kadila Fatin, yang keempat Faiza Tri Ajwari, dan yang terakhir Rista Rahmania Julianti. Kami di sini akan mendiskusikan materi mengenai hak asasi manusia atau HAM. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka sesi diskusi ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak video dari kelompok kami, serta mengajukan pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan chat di kolom komentar terlebih dahulu atau mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Saya izin bertanya. Baik, silakan Wildan. Ya, terima kasih. Melihat kondisi sekarang ya banyak fenomena yang seringkali nampak adalah hasrat dan nafsu pemenuhan atas hak diri tanpa mempertimbangkan kewajiban diri dan hak orang lain ini. Banyak kalimat-kalimat yang dibunyikan seperti ini adalah hak asasi saya, jadi gimana saya gitu. Nah, sehingga menimbulkan kesan bahwa HAM teh terlalu teragung-agungkan gitu. Nah, seperti kita diketahui bahwa memang HAM didasari oleh munculnya karena prinsip kebebasan. Nah, namun yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah tanda kutip bebas tersebut terdapat batasan-batasan tertentu atau dalam hal ini bebas tanpa batas gitu. Jika memang dalam HAM terdapat batasan-batasan tertentu, mohon dijelaskan bagaimana batasan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, silakan.
Untuk pertanyaan pertama, ada dari saudari Nisa. Pertanyaannya, bentar. Izin bertanya, sebagai negara dan bangsa yang beradab dan terlibat aktif di dunia internasional, apakah Indonesia pun telah berkomitmen untuk memajukan, menegakkan HAM atau hak asasi manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Menurut kelompok kami, ya Indonesia telah mulai berkomitmen untuk menegakkan HAM dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen telah khusus mencantumkan bab dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Kayak misalnya bab 10 pasal 28A sampai J. Oleh karena itu, hak asasi manusia udah menjadi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selain Undang-Undang 1945 juga, di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hak asasi manusia yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen-instrumen tersebut dirancang dan disusun untuk menjamin, memajukan, melindungi, dan menguasai seluruh hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia. Bagaimana Nisa? Apakah sudah cukup atau ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua ada dari Tahani. Izin bertanya, menurut kelompok 7, bagaimana menerapkan sistem hak asasi manusia dalam kehidupan? Apakah dengan saling menghargai hak satu sama lain merupakan penerapan hak yang baik? Terima kasih. Pertanyaan Tahani akan dijawab oleh Faiza Tri Azwari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Tani. Jadi, menurut kelompok kami, untuk menerapkan sistem hak asasi manusia di kehidupan kita dapat mulai dari saling menghormati dan menghargai. Tidak melakukan diskriminasi dan berpegang kepada kesetaraan tanpa pandang bulu juga merupakan tindakan penerapan hak asasi manusia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berarti kita juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, memperjuangkan hidup dan kehidupan umat manusia beserta nilai-nilai kemanusiaan yang juga berarti kita telah memperjuangkan HAM. Bagaimana Tani? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih untuk Faiza dan kelompok 7. Baik, terima kasih kepada Faiza yang telah memberi jawaban kepada Tahani. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Wildan akan dijawab oleh Cahya Laili. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada Wildan yang sudah bertanya. Pertanyaannya, salah satu yang mendasari munculnya HAM adalah karena prinsip kebebasan. Apakah bebas tersebut terdapat batasan-batasan tertentu atau dalam hal ini bebas tanpa batas? Jika memang dalam hal terdapat batasan-batasan, batasan seperti apa? Sebelumnya saya akan menjelaskan yang dimaksud bebas itu seperti apa. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebebasan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama. Fundamental sendiri yaitu kebebasan yang dimiliki manusia yang biasa dikenal dengan hak dasar atau asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Adapun pembatasan HAM harus ditafsirkan secara tegas dan ditunjukkan untuk mendukung hak-hak atau prinsip yang tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi seperti berikut. Diatur berdasarkan hukum, diperlakukan dalam masyarakat demokratis, melindungi ketertiban umum, melindungi kesehatan publik, melindungi moral publik, melindungi keamanan nasional, melindungi keselamatan publik, dan melindungi hak dan kebebasan orang lain. Terima kasih.
Gimana Wildan? Apakah udah puas atau ada yang mau menambahkan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Sri akan dijawab oleh Rista. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri. Menurut kelompok kami, peran pihak asing dalam menjatuhkan hukuman terhadap negara yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM, tapi berusaha menyingkirkan buktinya dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan embargo ekonomi, yaitu larangan berhubungan dengan kegiatan impor ataupun ekspor dari negara lain. Pembatasan ekonomi tersebut akan memaksa negara untuk membuka diri terhadap pengusutan tindakan HAM yang dilakukannya jika masih ingin bertahan hidup. Terima kasih. Terima kasih kepada Rista yang telah menjawab pertanyaan Sri. Sri, apakah udah puas atau ada mau yang menambahkan? Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Nia. Akan dijawab oleh Kadila Fatin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mila. Pertanyaan dari Nia, apa peran penting negara dalam kaitan dengan HAM? Jadi negara adalah pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap warga negaranya yang menjadi pihak pemegang atau pemangku hak, negara memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak negaranya, baik individu maupun kelompok, yang dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia baik secara nasional maupun internasional. Baik, terima kasih Kadila Fatin yang telah menjawab pertanyaan dari Nia. Apakah Nia sudah puas? Atau ada yang mau menambahkan? Baik, selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Najwa yang akan dijawab oleh Cahya Laili. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan Najwa yang sudah bertanya. Menurut kelompok kami, pertanyaannya bagaimana penerapan HAM di kalangan pelajar meningkat, tingkat kriminalitas di kalangan pelajar juga tidak sedikit, dan seringkali kita temukan bahwa dalam beberapa kasus itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar tidak berakhir di penjara. Apakah tindakan seperti itu sudah tepat jika remaja tersebut hanya diberikan pembinaan? Menurut kelompok kami, sudah tepat, karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemindahan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Di samping itu, dalam penjelasan diuraikan bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengadilan anak, dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu, dimaksud juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh atau menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cahya yang telah menjawab pertanyaan dari Najwa. Saudari Najwa, apakah sudah puas? Sudah, terima kasih Cahya atas jawabannya. Ya, mungkin cukup sekian sesi diskusi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kepada Bapak Adi, apakah mau menambahkan? Oke, sedikit evaluasi mungkin ya dari paparan dan diskusi yang telah kelompok 7
sampaikan di sini memang baru terfokus pada konsep gitu ya, pada konsep-konsep HAM baik di kalangan internal ya, di kalangan antar individu, kemudian juga di negara dan di secara internasional ya. Jadi ini yang saya harapkan sebenarnya kita harusnya menggali satu persoalan ya, satu kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM atau kejahatan HAM, terkait dengan penegakan HAM di Indonesia khususnya ya, kita fokus saja ke Indonesia. Dan bab ini merupakan juga adalah, jangan lupa ini adalah bagian dari rangkaian dari bab penegakan hukum ya, hukum dan HAM. Di Indonesia sendiri ya, jelas dibedakan ya, yaitu ada kementerian yang dijelaskan, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, hukum dan HAM itu satu rangkaian peristiwa ya, yang berkaitan dengan secara umum memang ini penegakan hukum. Ya. Tapi dalam batasan tertentu itu dapat dibedakan, dalam hal penegakannya juga bisa dibedakan. Mana yang termasuk dalam penegakan hukum secara umum, ya, mana yang termasuk dalam penegakan HAM. Sama ketika di minggu lalu kita membahas masalah misalnya hukum pidana. Nah, korupsi adalah bagian dari kejahatan pidana. Di dalam penegakannya dibedakan ya antara tindakan pidana umum dengan tindakan pidana korupsi. Sehingga lembaga yang mengurus urusan korupsi itu bukan penegak hukum secara umum, bukan pengadilan umum, tapi ada pengadilan tipikor yang di awalnya diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam HAM pun sebenarnya itu. Jadi kita harus bisa membedakan, intinya dalam hal ini harus dapat membedakan masalah HAM dalam konteks penegakan dengan hukum. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa sambil jalan ya, sambil diskusi dengan saya juga, baik kelompok yang presentasi maupun teman-teman yang lainnya. Kira-kira pasti bedanya antara hukum dan HAM. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, apa perbedaannya? Kan sudah diskusi, Anda sudah presentasi ya. Apa sih perbedaannya antara hukum dan HAM? Nadila Fatin hadir. Nadila, Wildan, Raka Aditya Pratama, Salma, Elvira Jalfa, Rizma Yanti, Eka Siti Mardiah. Walaupun tidak on cam, usahakan untuk kalau memang ingin kuliah ya silakan hadir gitu ya. Jangan hanya sebatas hanya ikut masuk Zoom saja. Ini kan kita sedang belajar dalam kondisi seperti ini gitu ya. Diharapkan ya selama ada waktu gitu. Saya harapkan ikut belajar, ikut mendengarkan, ya lebih lagi ikut berperan aktif ya. Jangan hanya itu saja yang terlibat aktif. Bisti.
Nia Siti. Neng Ita Diana. Saya dengar suara saya nggak? Jelas nggak suara saya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Tata Taufiko. Apa sih perbedaan antara hukum dan HAM? Bapak mau coba jawab. Coba Najwa. Kalau hukum itu berlakunya, misalnya hukum Indonesia ya berlakunya di hukum Indonesia. Terus kalau HAM itu berlakunya universal gitu. Dimanapun kita berada, ya kita punya hak asasi manusia itu gitu, yang nggak boleh dilanggar. Gitu sih, Pak. Oke, hukum itu hanya untuk nasional, HAM itu bisa internasional. Oke, tidak apa-apa, karena memang awal-awalnya HAM itu adalah konsep internasional, konsep yang universal. Tetapi ini juga harus diluruskan ya. Indonesia sendiri, khususnya setelah reformasi, itu telah memiliki ya hukum nasional ya khusus ya menangani masalah HAM. Makanya ada Komnas HAM, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di Indonesia. Coba yang membedakan. Atau kalau gitulah, kalau sebelum perbedaan ada persamaannya nggak sih? Orang itu melanggar HAM tidak? Banyak kejahatan itu kan banyak ya. Pidana itu banyak sekali. Prinsipnya, sekarang bicara prinsip ya. Ketika ada sebuah kejahatan itu melanggar HAM tidak? Orang membunuh melanggar HAM tidak? Iya. Kemudian orang membunuh biasanya bagaimanakan? Bapak maaf, tadi suaranya kurang jelas. Ya, coba saya pakai tadi, dulu. Ya, tadi suaranya kurang jelas. Saya pakai headset dulu ya, sebentar. Oke, sekarang sudah jelas belum suara saya? Halo? Coba yang bisa dengar suara saya, yang bisa berkontribusi, ikut aktif ya, ikut jawablah apa yang saya tanyakan. Ini hanya sederhana. Kita belajar biar sama-sama belajarnya gitu ya. Sekali lagi saya ulangi ya pertanyaannya. Ketika ada sebuah kejahatan, itu pelanggaran HAM, melanggar HAM tidak? Prinsipnya, kita bicara prinsip dulu. Jadi semua hal ya. Tadi kan Anda jangankan masalah pembunuhan ya. Saling mengganggu saja misalnya, saling tidak menghargai saja itu sudah dikatakan bertentangan dengan HAM ya. Kita bergaul tidak menghargai orang lain itu dianggap bisa dikatakan pelanggaran atau mengganggu hak asasi orang lain gitu kan. Kita berbicara masalah kejahatan ya, yang lebih terukur, lebih jelas. Iya, semua kejahatan pastinya melanggar HAM ya. Nah, setelah itu dalam konteks hukum, orang yang jatuh bagaimana biasanya? Dikenakan apa? Orang yang telah bersalah dikenakan apa? Perilaku kejahatan dikenakan apa? Sanksi atau hukuman. Contoh sanksi apa? Coba contoh hukuman. Di Indonesia aja yang sering kita dengar. Di bagaimanakan? Penjara. Apalagi? Selain penjara, apalagi? Yang paling berat apa? Sanksi sosial, Pak.
Oke, yang paling berat apa coba? Hukuman yang paling berat? Hukuman mati. Hukuman mati. Oke. Ya, di kita ada 2 kejahatan ya, ada 2 tindakan pidana yang bisa dikenai hukuman mati, yaitu terpidana narkoba dan terorisme ya. Itu bisa dikenakan hukuman mati. Tidak serta-merta ya. Ya bahkan dalam pembunuhan saja ya, dalam undang KUHP tidak dikenakan hukuman mati ya. Nyawa tidak dibayar nyawa ternyata di Indonesia itu. Nah, contoh hukuman misalnya. Hukuman itu melanggar HAM tidak? Orang di penjara, dilanggar nggak haknya? Secara prinsip aja dulu ya. Terlepas dari orang itu benar atau tidaknya bersalah. Tapi kalau ada orang di penjara, ada orang dibunuh sebagai sanksi dari sebuah hukuman, itu melanggar HAM nggak secara prinsipnya? Secara prinsip, Anda di penjara misalnya, dilanggar nggak hak Anda? Dilanggar yang kehidupan bebasnya. Iya. Apalagi dihukum mati, gitu kan? Ya pada prinsipnya sanksi atas hukuman itu melanggar HAM. Tapi apakah karena ada HAM ya? Kenapa cina itu orang kok dihukum, kok dipenjara, kok dilanggar? Katanya menegakkan HAM. Kok akhirnya malah melanggar HAM? Nah dalam konteks, terutama ya dalam konteks sanksi atau atas hukuman ya, ada kalanya ya HAM itu dikesampingkan ya. Dalam penegakan hukum, maupun hukumannya, baik itu hukuman umum maupun hukuman khusus ya, itu masalah HAM dikesampingkan ya. Jadi ada hukum ke sebab akibat ya, ada konsekuensi. Kalau lu melanggar ya lu harus dikenakan sanksi. Sekalipun sanksi tersebut secara prinsip itu melanggar hak asasi, dilanggar, dibatasi oleh negara ataupun oleh penegak hukum ya. Makanya jangan melakukan pelanggaran gitu. Biar hak Anda itu bisa bebas, bisa terpenuhi. Itu. Kita kembali ke asal muasal. Kenapa bisa muncul HAM yang disebut sebagai kasus yang bersifat internasional, isu internasional. Kita ingat kembali pada sejarah budaya modern ya, yang saya sering berulang-ulang diungkapkan, adanya Renaissance dan humanisme. Ingat, ada humanisme. Jadi selain karena perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan sekarang ya mungkin pendidikan ya teknologi yang sudah semakin tidak terbendung dari konsep Renaissance saat itu, kemudian juga diimbangi oleh konsep humanisme, yaitu ya sisi kemanusiaan, ya. Melahirkan demokrasi, kebebasan, melahirkan liberalisme, melahirkan nasionalisme, melahirkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di dunia. Dikenal juga dengan konsep ya yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Ya. Kenapa ada hak asasi manusia? Ya? Sebenarnya yang kita bahas adalah hak ya. Jadi kalau di pertemuan ini Anda bagaimana kewajiban itu urusan lain lah, masalah kewajiban mah. Berbicara itu sebagai manusia ya, karena bahasan kita adalah bahasan tentang hak yang paling dasar dari manusia. Oke. Jadi itu kenapa bisa muncul hak asasi manusia yang bersifat universal? Karena ada penindasan gitu kan. Dari orang yang kuat ke orang yang lemah. Dari sistem apakah itu feodalisme, apakah itu kerajaan, apakah itu diktator, apakah itu otoriter, sehingga membuat jiwa raga manusia tidak lagi dihargai oleh manusia. Padahal raja itu seorang manusia, rakyat juga manusia. Kok lu menindas sama manusia gitu kan? Walaupun lu raja kan kita juga sama manusia. Itulah konsep humanisme. Walaupun itu tidak bisa semata-mata selesai urusan pelanggaran HAM ya. Masalah imperialisme kan tetap aja mereka lakukan. Mereka menemukan konsep humanisme, tetapi imperialisme, kolonialisme tetap mereka lakukan kan. Bangsa-bangsa Eropa kan seperti itu, bangsa-bangsa Barat ya. Sehingga akhirnya muncul perang besar ya di dunia. Perang dunia I, perang dunia II di abad ke-20. Pada saat kita pun yang menjelang kemerdekaan. Nah, setelah berakhir perang dunia kedua barulah ya konsep HAM lebih ada deklarasi ya
Karena ada lembaga yang dianggap itu mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, yaitu PBB, ya, dengan deklarasi of Human Rights-nya gitu. Tapi ya tetap saja kan perkembangan kasus pelanggaran HAM ya, di dunia maupun di setiap negara itu tetap terjadi. Sama ketika kenapa bisa muncul pelanggaran hukum, ya, kembali kepada hakikat manusia yang memang memiliki nafsu ya, yang menurut beberapa filsuf yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana bisa saling memangsa, bagaimana bisa saling membunuh satu sama lainnya. Nah, kita secara konsep lagi kita membedakan secara filosofi, sekarang belajar membedakan ya antara HAM yang universal yang disebut yang bersifat internasional ya. Bagaimana kebebasan berbicara ya, freedom of speech misalnya apa, kebebasan beragama, freedom of religion ya. Jadi ada beberapa batasan-batasan atau kemerdekaan-kemerdekaan dalam diri manusia yang dianggap sebagai HAM yang universal ya. Kebebasan beragama, berpendapat ya. Apalagi yang deklarasi internasional itu selain beragama dan berpendapat, saya kira banyak ya, untuk mendapatkan ekonomi kesejahteraan juga bagian dari perjuangan penegakan HAM ya. Nah, namun yang membedakan secara konsep dan secara filosofi ya, asal adanya humanisme di dunia barat ya. Mereka diawali oleh paham humanisme ya, humanisme ya. Manusia dari sisi kemanusiaannya. Humanisme yang individualis. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang merdeka, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena manusia ya manusia. Tidak melihat sisi yang lainnya. Sebagai makhluk individu, ya ingat bahwa konsep HAM yang universal adalah manusia sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan. Itulah kenapa paham yang dianut oleh bangsa-bangsa barat yang sekarang mungkin sedang menguasai dunia adalah liberalisme ya, karena kebebasan individu. Karena konsep HAM-nya ya seperti itu. Itulah yang sedikit banyaknya mempengaruhi konsep HAM yang dianut oleh dunia internasional, bahkan dikampanyekan ya. Humanisme kan gitu. Melepaskan dari unsur yang lainnya, termasuk siapa? Mereka ada kalanya melepaskan manusia sebagai insan Tuhan. Tidak peduli hukuman Tuhan. Yang penting adalah manusia dari sisi kemanusiaannya. Sehingga pada perkembangan berikutnya kan manusia itu memiliki sifat kodrat yang menurut mereka adalah sudah menjadi sisi kemanusiaan gitu kan. Dalam kebebasan beragama saja ya, pandangan liberalisme, pandangan barat dengan pandangan Indonesia mungkin berbeda. Kita sebagai negara yang ikut serta dalam percaturan politik internasional. Kita bangsa yang terbuka, negara yang terbuka. Tapi tidak semua konsep-konsep internasional itu barangkali sesuai dengan konsep-konsep nasional kita, konsep-konsep bangsa Indonesia kita. Bangsa barat memandang bahwa kebebasan beragama ya bebas, apapun agamanya. Bahkan untuk tidak beragama pun bebas, gitu kan. Karena agama adalah ranah individu. Itu bagi mereka yang berpaham HAM yang universal. Ya. HAM dalam penegakannya apakah ada batasan? Ya, batasan HAM adalah hukum, ya. Atau hukum yang paling tinggi, konstitusi. Di Indonesia itu kan jelas ya, kita punya konstitusi, bahkan punya sumber konstitusinya, punya stat fundamental normnya, di mana salah satu isi dari konstitusi adalah dari tiga pokok ya, ciri-ciri negara yang dianggap melindungi hak asasi manusia adalah memiliki konstitusi atau hukum tertulis, hukum positif ya. Di mana dalam kandungan itu mengandung 3 unsur. Yang pertama minimal ini ya,
Yang pertama adalah batasan kekuasaan. Jadi kekuasaan kan awalnya kan untuk membatasi kekuasaan biar tidak sewenang-wenang penguasa itu. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan dibatasi ya. Apakah masa jabatannya, apakah kewenangannya, dan dibagi-bagi. Siapa yang berkuasa itu bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang. Apakah ada kelembagaan. Yang paling populer kan jelas ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu ciri-ciri negara yang memiliki konstitusi. Dan yang ketiga adalah jaminan terhadap hak asasi manusia yang mengatur ya hubungan antar sesama manusia. Oke, itu perbedaan yang mendasar ya dari yang tadi saya ungkapkan, bahwa kalau kita melihat HAM yang kalau kita terlalu latah terhadap HAM internasional, HAM yang universal, kita harus melihat juga bagaimana konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Walaupun memang dunia atau kita baru mengakui, kita baru fokus perhatian terhadap penegakan HAM setelah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi kita tidak boleh menafikan sejarah. Ya. Apakah benar sama sebelum adanya reformasi kita negara yang dianggap tidak menjunjung tinggi HAM, yang tidak sama sekali menganggap manusia itu sebagai manusia dalam konteks bernegara? Kita ingat ke tahun 45 ya. Ketika mau mendirikan negara Indonesia. Kita lihat Pancasila. Ada 5 sila. Coba sila mana yang berbicara malah mengenai hal ini yang kita bahas di minggu ini. Tadi 5 sila mana yang berbicara masalah HAM? Kelima. Yang spesifik. Sila pertama bicara tentang apa? Yang kedua, Bapak. Oke, sila pertama bicara tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Sila kedua berbicara tentang apa? Oh iya, kemanusiaan. Ya, manusia. Bahkan dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya kalau PBB mengatakan Indonesia itu baru tidak negara yang tidak menjunjung tinggi HAM misalnya. Dunia mengecap kita seperti itu. Padahal Deklarasi Human Rights tahun berapa? Tahun 48 ya kalau tidak salah. Anda lihat lagi sejarah HAM, dalam sejarah HAM internasional ya. Kita merumuskan Pancasila tahun berapa? Tahun 45 ya, sebelum 17 Agustus. Di 1 Juni, di bulan-bulan Juni kan. 1 Juni, 22 Juni. Disahkan istilah kemerdekaan. Berarti kita ini sebenarnya sebelum PBB mengatakan adanya deklarasi HAM internasional, kita telah merumuskan hak asasi manusia dalam proses pembentukan negara Indonesia. Mungkin jauh lebih unggul dibandingkan dengan dunia internasional. Bahkan dalam pasal dalam Undang-Undang 45 banyak dikatakan istilah jaminan terhadap beragama dijamin oleh negara. Makanya kalau bilang Indonesia itu negara yang diskriminatif, melindungi kan. Tapi mungkin persoalannya ada pada penegakannya yang menjadi persoalan pokok di negara kita. Secara konsep kita telah mempersiapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Silakan. Ada yang penasaran dari apa yang saya sampaikan barusan? Atau saya lanjut dulu ya? Lanjut dulu aja, Bapak. Kita lihat ya, perjuangan HAM internasional ya, yang memandang manusia adalah makhluk yang bebas, sebebas-bebasnya. Semua yang berkaitan dengan manusia yaitulah harus diperjuangkan.
Sehingga ya, salah satu perjuangan HAM di dunia itu, bahkan ini juga diatur oleh negara-negara di dunia yang menganut HAM yang universal ya, tentang perjuangan misalnya legalisasi perkawinan, pernikahan sesama jenis ya, gay dan lesbian. Yang tidak sedikit masuk ke berpengaruh juga terhadap perjuangan beberapa pejuang HAM di Indonesia yang mungkin mereka melihat adanya perjuangan di internasional, bagaimana manusia itu ya kemajuan dunia itu di salah satunya adalah penegakan HAM-nya gitu kan. Sehingga perjuangan HAM sekali lagi salah satunya contohnya adalah mereka berusaha untuk meminta perlindungan negara biar kaum gay dan lesbian itu dilindungi oleh negara. Bahkan negara-negara barat ya, ada yang telah lama mengesahkan legalisasi perkawinan sesama jenis ya. Belanda, Australia sudah lebih lama, Prancis, Amerika Serikat tahun 2016 ya. Bahkan beberapa aktivis HAM di Indonesia juga ketika zaman Obama saat itu Amerika mengesahkan undang-undang perkawinan sama jenis ya dianggap sebagai puncak keberhasilan HAM di dunia di Amerika Serikat dan dianggap juga itu kemajuan besar terhadap HAM ya. Dan Indonesia pun berharap seperti itu. Ya karena HAM itu ya tidak melihat itu. Kalau dalam konteks HAM misalnya, lu menolong orang lain misalnya, kita saling menolong. Kalau sebagai manusia ya udah, kita hanya menolong karena sesama manusia tanpa ada iming-iming yang lain. Maaf mungkin dalam bahasa yang ekstrim, saya menolong kamu, saya menolong orang itu ikhlas ya. Tanpa berharap juga ada dapat imbalan dari Tuhan misalnya. Tanpa mendapatkan pahala dari Tuhan. Yang penting ya udah. Karena perjuangan sama manusia aja, tidak peduli. Urusan agama itu bukan urusan. Coba menurut Anda, jika ada undang-undang katakanlah negara melindungi kaum gay dan lesbian sebagai salah satu perjuangan HAM, sesuai nggak kira-kira dengan Pancasila? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Emang Pancasila melarang? Selain mengurus manusia, Pancasila mengurus siapa? Apa bukan mengurus sih? Sila kedua kan manusia. Sila pertama apa? Ketuhanan. Tuhan. Emang apa urusan dengan Tuhan misalnya? Kan beda silanya. Sila satu ya sila ketuhanan. Sila kedua ya sila kemanusiaan. Anda harus ingat tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Apakah setiap sila itu berdiri sendiri atau tidak? Setiap sila dalam Pancasila berdiri sendiri tidak? Tidak, saling berkaitan. Lalu bagaimana coba memanainya? Jika bangsa Indonesia mengakui adanya manusia ya sebagai makhluk, sebagai insan merdeka, tapi bagaimana kalau kita kaitan dengan sila pertama? Kalau bangsa Barat kan melihat manusia ya manusia gitu kan sebagai makhluk bebas. Humanisme ya humanisme murni, humanisme individualis. Tapi dalam pandangan Pancasila, humanisme yang bagaimana? Manusia sebagai insan apa selain sebagai insan sosial dan insan individu? Dalam diri manusia, dalam konteks bangsa Indonesia. Selain sebagai insan sosial dan insan individu, manusia sebagai insan siapa?
agama, ketuhanan. Ya, sebagai insan Tuhan. Jadi kalau kita orang Indonesia yang benar-benar betul paham Pancasila, ingin menerapkan Pancasila, bukan hanya melihat, iya teman itu teman kita, misalnya saudara kita, manusia, mereka mungkin secara kodratnya sudah menyukai sesama jenis. Kita wajib melindungi, kita berjuang ikut supaya mereka dilindungi oleh negara. Mereka dilegalkan pernikahannya, supaya mereka menikah misalnya, sama jenis. Ingat ya, jadi apapun bukan hanya perjuangan seperti, ini hanya contoh kasus ya, gay, lesbian. Tapi mungkin juga banyak hal yang menjadi, itulah karena kita ini manusia. Karena kita ini manusia, ya iya. Selama hukum manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, itu silakan. It's okay ya gitu. Kita berjuang untuk itu. Tapi apapun alasannya, jika ada satu urusan mendesak, walaupun itu adalah kebutuhan manusia, walaupun itu adalah perjuangan manusia, tapi jika memang bertentangan dengan hukum agama, dengan sila pertama, berarti kita ini gagal dalam berpancasila, gagal dalam bernegara. Ya. Termasuk mungkin yang pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh, yang sering Anda dengar dari pejabat tinggi misalnya. Tidak menjamin ya, baik itu presiden, DPR itu, mereka paham akan filosofi Pancasila secara benar, secara kafah gitu kan. Kadang-kadang banyak yang mengesampingkan itu. Ya, makanya sebagai kaum intelektual, sebagai kaum yang terdidik, apapun agamanya gitu kan, makanya kita ini negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi HAM di Indonesia itu adalah HAM yang berketuhanan ya. Kalau HAM di internasional itu HAM-nya mungkin hamburger ya gitu ya. Jadi apapun bisa diperjuangkan kalau hamburger itu ya, tanpa mengesampingkan, sangat mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang penasaran? Pak. Silakan. Bapak, Alisa. izin bertanya. Ya, silakan. Jadi iya Pak, tentang itu yang LGBT. Mungkin tidak Pak, di Indonesia ini ada regulasi tentang diskriminasi bagi kaum LGBT gitu. Regulasi tentang kaum LGBT. Mungkin sama ya, ketika Anda sering menanyakan bagaimana ketika orang yang ateis gitu ya, ketika orang yang tidak beragama ya. Secara prinsip mereka kan dalam berbicara hak dan kewajibannya, dalam beberapa hak mereka mendapatkan hak untuk hidup dan lain-lain, tapi dalam hak pengakuan negara tentang agamanya mereka beda dengan agama-agama yang sah, yang legal ya. Sama halnya ketika kaum LGBT gitu kan, mungkin mereka dalam hal tertentu mereka bisa bekerja, sekolah, tapi dalam hal jaminan tentang perkawinan sampai sekarang negara kita tidak ada ya pernikahan sesama jenis, baik undang-undang di dalam hukum Islam di dalam nomor 1 tahun 74 maupun dalam undang-undang yang non Islam ya. Ya mereka yang apa sih istilahnya, yang frontal ya, kaum LGBT yang frontal, yang terang-terangan mereka sedang berusaha untuk mendekati pemerintah. Bahkan dari awal-awal reformasi sudah banyak tuh, mungkin beberapa banyak komunitas ya. Tapi kan ada yang mendukung memang beberapa partai politik, beberapa kepentingan politik. Tapi kan sampai sekarang ya itu tadi, jikapun itu ada ya secara politik katakanlah berhasil, tapi itu telah benar-benar melanggar konsep filosofi bernegara yaitu Pancasila, gitu kan? Ya mereka mungkin merasa didiskriminasi dengan tidak adanya aturan tentang perkawinan itu. Tapi banyak pilihan yang mereka lakukan selain mungkin taubat ya, kalau sebisa mungkin itu kan, karena kan itu bukan dalam beragama, itu konsepnya bukan konsep naluriah ya. Itu kan pelanggaran ya. Kalau kita lihat sejarah agama ya, di dalam hukum Islam, dalam sejarah Islam juga itu umat Nabi Lut ya,
kaum Sodom atau apa itu? Ada kita buka lagi itu kan semacam yang diazab oleh Tuhan ya, oleh Allah gitu kan kaum itu. Jadi bukan, tapi kan menurut mereka adalah bagian dari kodrat, gitu kan? Ternyata itu bukan kodrat juga, itu bisa penyimpangan seksual, gitu kan? Bahkan kalau kita lihat kasus atlet kemarin ya, ternyata yang perubahan jenis kelamin itu, yang Aprilia itu, yang atlet voli, saya dari awal sekarang melihat dia tidak seperti perempuan, gitu kan? Ternyata kan itu bisa penyakit yang bisa disembuhkan ternyata itu ya, asalkan mau, itu kan orang tersebut. Tapi itu, jadi pada prinsipnya, karena ini hukum agama ya, kita tidak bisa, bagi saya tidak bisa lagi memperdebatkan ya hal itu. Oke, jadi urusan diskriminasi ya mungkin pasti ada diskriminasi ya. Mereka pasti diskriminasi. Tapi kan sejauh mana antara kemaslahatan dan kemadaratannya mana yang lebih ini kan gitu. Bukan urusan ya, ada kalanya negara itu harus mendiskriminasi. Diskriminasi dalam artian positif itu bukan diskriminasi bahasanya, tapi batasan ya. Itu mungkin bahasanya ya, bukan diskriminasi tapi batasan. Oke, bisa dipahami, Alisa? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, kita fokus ke penegakan HAM ya. Tadi secara prinsip mudah-mudahan Anda bisa paham ya, mana itu HAM, mana hamburger gitu ya. Kalau kita adalah HAM ya yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita itu Pancasila. Tetap apapun ya. Makanya kalau berbicara apa sih konsep hak asasi manusia di Indonesia adalah ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bahasa yang luar biasa ya. Bahasa filosofi yang luar biasa dalam bangsa kita. Kalau kita mau menikmatinya, mau mensyukurinya ya. Yang bagaimana? Yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya. Itu kan setiap sila saling berhubungan, saling berkaitan, saling berkesinambungan. Ya. Jadi apapun masalahnya, urusan manusia sila kedua, ya. Urusan persatuan dan kesatuan, ya. Nasionalisme, urusan demokrasi, permusyawaratan, musyawarah, keadilan sosial, keadilan apa sih dasarnya, itu sila pertama. Tetap kita ini sebagai insan Tuhan, ya. Sebagai negara yang berketuhanan. Jangan mentang-mentang lah sebagai manusia itu. Makhluk yang lemah gitu kan manusia ini. Makanya ini harus disadari oleh para penegak hukum ya, oleh para penyelenggara negara. Ya, filosofi ini bukan hanya oleh kita di kelas atau oleh warga negara. Ya. Makanya saya bilang bahwa ini kita belajar bagaimana jaminan HAM dan penegakan HAM oleh negara ke masyarakat. Oke, dalam kehidupan ya kan dalam hal yang sederhana tadi ya, organisasi internasional. Nah, berbicara masalah pelanggaran ya. Nah, bedanya ya pelanggaran hukum. Tadi yang kembali ke pertanyaan awal ya. Yang saya di awal-awal saya masuk tadi, antara pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Walaupun pada prinsipnya semua pelanggaran adalah melanggar HAM. Semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM ya. Tapi dalam hal penegakannya tidak semua pelanggaran itu dikategorikan sebagai kejahatan HAM karena akan ditindak oleh kejahatan umum, oleh tindak pidana umum yang biasa ya, oleh ya kemarin kan misalnya ada kepolisian, jaksaan sampai ke pengadilan. Namun ada beberapa kasus yang akan menjadi pengadilan HAM. Pasti itu kasusnya. Coba barangkali ini Anda pernah baca kasus yang ditangani oleh pengadilan HAM itu apa? Walaupun kalau boleh jujur ya, dari sekian banyak kasus HAM di Indonesia, belum sampai ada yang belum ada pengadilan HAM di Indonesia gitu ya, sampai memutuskan putusan pengadilan HAM-nya. Kalau proses oke ada,
tapi tidak sampai ke vonis pengadilan HAM. Tapi ini contoh aja kasus. Kira-kira apa coba yang beda dengan kasus pidana umum dengan pembunuhan biasa, tapi ini pembunuhan yang kategorinya HAM, bahkan HAM berat. Ini juga baru-baru kemarin pernah terjadi ya di Indonesia di akhir tahun kemarin. Jadi beda ya antara pembunuhan biasa dengan kejahatan HAM. Nah, perbedaannya dalam konteks dua hal ya. Pertama dari pelaku dan kedua korban. Dari pelaku kira-kira coba siapa pelaku kejahatan HAM? Apakah manusia atau bukan? Iya, Pak. Manusia. Siapa manusianya? Apakah sebagai Orang yang individu? Nah, kalau masalah HAM ya, siapa coba kira-kira? Manusia sebagai apa? Komunitas. Ya, komunitas. Atau apa komunitasnya? Contohnya apa? Dan itulah kenapa mungkin di Indonesia itu belum pernah terjadi ya. Belum pernah ada vonis, benar-benar vonis yang dirasakan adil terkait dengan masalah HAM ini. Beda dengan kejahatan umum ya. Pelakunya adalah institusi ya. Lembaga. Negara juga bisa ya. Contoh misalnya ada demonstrasi. Dan TNI dan Polri kan yang mengamankan demonstrasi. Anggota demonstrannya adalah pelajar, mahasiswa atau rakyat. Berkerumun lalu ditembak mati misalnya. Itulah yang salah satu contoh kasus ya, pelanggaran HAM berat. Makanya beberapa kasus-kasus seperti kejadian tragedi 98 ya, tragedi Semanggi, tragedi bahkan penindakan kasus pembebasan Timor Leste, tahu kan Timor Leste tahun 75 ketika TNI kita masuk ke Timur-Timur menjajah dan merebut Timor Leste untuk masuk ke Indonesia, kan itu juga ada korban nyawa dari penduduk Timur-Timur yang akan menjadi ya korban tentara kita. Walaupun kita kan dulu memang belum ada undang-undang HAM secara nasional, tapi itu kan banyak yang membawa ke ranah undang-undang HAM internasional ya, ke pengadilan HAM internasional. Walaupun itu juga tidak sampai diusut ya. Hanya beberapa tokohnya seperti Wiranto atau tokoh-tokoh tentara kita yang tidak boleh berkunjung ataupun mendapatkan kunjungan ke negara-negara yang dianggap ya jarang lah tokoh-tokoh tentara kita gitu. Bahkan tragedi 65 ya, ketika Orde Baru membantai aktivis komunis ya, ex komunis PKI di tahun 65 ke sini. Nah, keluarga PKI sekarang banyak yang mengusut supaya itu diadili itu kan pemerintah penguasa. Jadi itu pun kenapa ya? Karena memang politik hukumnya tidak jalan gitu di kita karena sangat erat dengan kaitan kadang-kadang ya mau tidak mau penegakan hukum dirasa kurang adil, apalagi ini penegakan HAM karena sangat erat dengan kaitan kepentingan politik tertentu ya. Setelah reformasi juga banyak kasus ya, itu juga yang melatar belakangi kenapa kita
khusus memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia, kasus mungkin yang sempat viral di Indonesia di awal masih tahun 2000 tahun 99 itu kasus Poso ya, Ambon dan Poso. Ya, di sana bagaimana ya perang berdarah ya antar umat ya. Ya yang nampak adalah perang antara Islam dan Kristen, gitu kan, saling membunuh, saling membantai, tapi juga kan itu di backing oleh tentara. Ya. Ini juga salah satu rangkaian peristiwa yang harusnya menjadi penegakan HAM ya. Bahkan ya kasus pemilu kemarin ya, demo kasus pemilu 2019 ya. Bahkan anak STM juga banyak yang ikut demo ya ketika KPK dan sebagainya. Banyak juga yang menjadi korban ya pelaku pelaku kekerasan dari aparat. Ya itulah harusnya yang masuk ke ranah pengadilan HAM ya. Bahkan kalau yang terbaru kemarin ya, kalau Anda lihat amati kasus kilometer 60 ya, 6 orang yang diduga aktivis FPI yang mengawal mobilnya Habib Rizik kemudian ditembak mati oleh kepolisian yang tidak berseragam gitu kan. Dan ada tim independen di luar Komnas HAM ya. Tim independen yang saya yakin orang-orang yang mengusut itu bukan tokoh-tokoh biasa seperti Amin Rais ya, Abdullah Hemamanua, terus itu mantan ketua penasihat KPK ya. Bahkan Busro Mukodas, mantan ketua KPK yang mengawal kasus 60 kilometer 60 itu, belum lagi ahli-ahli hukum dan ahli-ahli yang lainnya, menganggap bahwa keterangan saksi korban maupun keluarga korban ya adalah telah menyimpulkan itu adalah kejahatan HAM berat. Tapi ketika kasus tersebut diusut oleh Komnas HAM ya, dan dilaporkan ke Presiden, bahkan Menko Polhukam kita Pak Mahfud MD telah melakukan konversi pers ya terkait dengan hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa kasus pembunuhan kilometer 60 itu tidak ada unsur kejahatan HAM apapun katanya ya. Ini yang saya kira mengganggu ya rasa keadilan kita gitu kan. Mana mungkin gitu kan. Ya kalau secara logika kalau Anda lihat perhatikan dari kasus ya, hanya bocah-bocah kecil yang jamaah pengajian dianggap sebagai teroris yang memiliki senjata banyak gitu kan. Dan kan jelas itu tanpa perlawanan ya dibantai oleh aparat oknum kepolisian gitu kan. Harusnya itu menjadi salah satu tindakan yang masuk ke pengadilan HAM ya. Yang akan menjadi korban siapa ya? Yang akan menjadi tersangka siapa ya? Polisi itu gitu kan. Malahan akan dibalikan faktanya. Seolah-olah yang salah itu adalah yang telah jenazah itu yang bersalah gitu kan, yang melawan aparat duluan. Jadi itu ya. Jadi yang namanya penegakan HAM ini jauh ya saya kira dari rasa keadilan ya, terkait dengan kasus-kasus besar, kasus-kasus yang harusnya menjadi tombak awal penegakan HAM, tapi belum sampai ada kasus yang benar-benar mengatakan bahwa aparat itu bersalah gitu kan. Karena memang itu syarat dengan kekuasaan, syarat dengan kepentingan politik. Tapi itu paling tidak prinsip dari penegakan HAM atau kasus yang ditangani oleh HAM itu adalah dari pelakunya adalah institusi ya. Bahkan negara juga kalau misalnya Presiden menginstruksikan tentara untuk mengamankan demonstrasi misalnya, kata Presiden, lalu akhirnya bertindak sewenang-wenang atas perintah Presiden si aparatnya, itu bisa dihukum oleh Komnas HAM, oleh pengadilan HAM ya. Presiden-presiden itu kalau memang negara itu benar-benar bisa di kita ini kan negara kita yang belum bisa seperti negara lain ya. Kita emang belum ada presiden yang disalahkan ya, yang dibawa ke pengadilan. Beda dengan negara lain kan banyak ketika ada kasus itu presiden dipecat, lalu bersalah bisa dihukum mati bahkan ya presidennya. Di kita ya bangsa kita belajar untuk hukum seperti itu belum bisa ya, belum dapat. Karena katanya dianggap sebagai bangsa yang mudah memaafkan dan mudah melupakan, itu ciri khas bangsa Indonesia ya. Kadang-kadang ya benci pada presiden lalu akhirnya bisa memaafkan ya kesalahan presiden tersebut. Walaupun banyak kasus yang harusnya menjadi penegakan yang adil.
Dan yang kedua adalah dari korban ya. Tentunya kalau korban, kalau kasus yang bisa ditindak oleh Komnas HAM, oleh Pengadilan HAM ketika korbannya itu bukan individu tapi banyak, misalnya tadi ya orang banyak itu kan bisa lebih dari satu, ya kayak demonstran ya, warga misalnya ya. Kasus Mesuji Lampung itu bagaimana pemilik tanah yang lemah gitu ya dibantai oleh polisi, oleh aparat untuk membela pemilik tanah yang orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya gitu kan. Jadi itu korbannya banyak ya. Itu bedanya. Sekali lagi perbedaan antara hukum dan HAM itu penegakannya, kalau kejahatan HAM itu dari pelakunya institusi dan korbannya banyak. Itu nanti yang akan dapat dibedakan dengan penegakan pidana umum ya. Oke, mungkin untuk minggu ini kita sampai sini dulu ya karena waktu sudah habis. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalau ada apa-apa yang mungkin kurang lengkap dari bahasan-bahasan mengenai bab-bab yang akan diuaskan, kita nanti di akhir kuliah bisa diulang ya untuk pemantapan materi. Sampai jumpa lagi sekali lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya.